Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fania Hasyal Faira dengan NPM 2556051005 dari kelas reguler E. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Iqbal dan juga menjelaskan ulang mengenai materi diskusi yang telah dijelaskan oleh Pak Iqbal setelah UTS untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonomi bisnis. Dosen pengampu kami ialah Bapak Muhammad Iqbal Harori, SAB MSI. Sekian perkenalan diri saya, selamat menyaksikan. Baik, jadi untuk pertanyaan yang pertama ialah pentingnya ilmu ekonomi. Jadi kenapa sih ilmu ekonomi ini penting? Karena ilmu ekonomi ini dapat memberikan kita saran untuk pengambilan keputusan dalam tindakan ekonomi, baik secara lokal, nasional, ataupun juga global. Kemudian yang kedua itu dapat membuat peraturan untuk lebih paham terhadap pola pikir perilaku ekonomi masyarakat. Kemudian dapat memberikan sumbangan pikiran mengenai potensi sekaligus juga batasan dari peraturan ekonomi yang telah ditetapkan seorang pemimpin. Kemudian yang keempat ini menyediakan masukan serta juga kritik terhadap keputusan yang telah berhubungan dengan tindakan-tindakan ekonomi. Kemudian yang kelima ini menumbuhkan atau menciptakan rasa kepekaan kita terhadap kondisi perekonomian di tingkat lokal, nasional, ataupun global. Untuk pertanyaan yang kedua, ialah jelaskan apa itu ekonomi dan bisnis. Jadi, ekonomi dan bisnis ini dapat kita artikan juga sebagai cabang ilmu ekonomi terapan yang tujuan utamanya ialah untuk menganalisis kegiatan bisnis secara lebih mendalam dengan didasarkan pada teori ekonomi dan juga metode kuantitatif. Jadi, ilmu ini tuh memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan struktur organisasi, menjalin relasi kerja antara perusahaan dengan pasar modal, tenaga kerja, hingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk pertanyaan yang ketiga, ada jelaskan perbedaan antara ekonomi mikro dan juga makro. Jadi untuk perbedaannya itu ada 3. Yang pertama ada di harga. Nah, untuk yang harga, ekonomi makro lebih membahas ke harga suatu barang yang tertentu saja. Sedangkan kalau ekonomi mikro ini membahas harga secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu ada unit analisis. Untuk ekonomi makro, fokusnya itu pada kegiatan ekonomi yang berskala kecil atau individu saja. Contohnya itu seperti perilaku konsumen dan produsen, kemudian ada proses permintaan dan penawaran pasar, kemudian ada biaya produksi dan juga keuntungan dan kerugiannya. Untuk ekonomi mikronya itu berfokus pada kegiatan ekonomi secara luas atau nasional. Contohnya seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, investasi, dan juga peraturan ekonomi pemerintah. Untuk yang ketiga itu ada tujuan analisis. Nah, untuk yang ekonomi makronya ini tujuannya itu untuk memahami bagaimana sumber daya yang terbatas dapat digunakan seefisien mungkin agar tercapai keseimbangannya dan hasilnya lebih optimal. Kemudian ada ekonomi mikro. Untuk ekonomi mikro ini tujuannya ini untuk melihat dan menganalisis apa aja sih dampak kegiatan ekonomi terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhannya. Untuk pertanyaan yang keempat ada jelaskan apa yang dimaksud dengan investasi. Jadi, investasi itu adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh investor untuk membiayai kegiatan produksi yang tujuannya itu untuk memperoleh profit di masa yang akan datang. Untuk pertanyaan yang kelima, yaitu ada apa yang Anda ketahui tentang ekonomi hijau dan contoh kasusnya pada akhir-akhir ini. Jadi ekonomi hijau ini dapat disebut juga kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan distribusi produksi dan konsumsi barang serta jasa untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Untuk kasus akhir-akhir ini yang saya dapat itu dari artikel Antara, yaitu yang berjudul PT PII perkuat kapasitas petani Karawang untuk produksi beras sehat. Jadi di dalam artikel Antara ini itu dijelaskan bahwa PT PII ini mendorong kemampuan petani di Karawang melalui pelatihan bibit unggul padi yang bernama biofortifikasi. Jadi
terdapat juga praktik budidaya yang menjaga kualitas tanah dan juga hasil panen, yang tujuannya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus juga mendukung ketahanan pangan dan juga kualitas lingkungan di level yang lokal. Untuk soal yang keenam, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang ekonomi biru dan sebutkan contoh kasusnya pada akhir-akhir ini. Jadi, ekonomi biru adalah kegiatan yang dapat menghasilkan laba yang akan dimiliki atau dilakukan oleh warga setempat dan tidak terbatas oleh sumber daya alamnya saja. Jadi untuk kasus yang saya ambil itu, saya ambil dari artikel Antara, yaitu yang berjudul Sukses PNBP Perikanan hingga Penangkapan Terukur Berbasis Ekonomi Biru. Jadi di kasus ini dijelaskan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau bisa disebut dengan KKP di bawah Menteri Sakti Wahyu Trenggono untuk mentransformasi sektor perikanan Indonesia yang menuju model yang berkelanjutan dan produktif. Untuk pertanyaan yang ketujuh, yaitu jelaskan di mana letak permasalahan ekonomi Indonesia dan mengapa lambat bersaing dengan negara yang maju. Jadi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia sulit berkembang menjadi negara yang maju. Di antaranya itu, yang pertama itu adanya pihak-pihak yang memang tidak ingin rakyat Indonesia maju dan berkembang. Indonesia ini memiliki banyak sekali potensi sumber daya alami yang sangat kaya dan sangat ditertariki oleh banyak pihak-pihak yang di luar sana. Jika rakyatnya saja maju, sumber kekayaan yang dimiliki akan dikelola sendiri sehingga ekspor akan semakin mahal. Kemudian yang ketiga, banyak koruptor yang diberi hukuman ringan karena mereka yang berkorupsi ini adalah orang-orang titipan atau orang utusan dari pihak-pihak atas yang menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian yang keempat ini, negaranya yang dijebak oleh sistem utang. Karena dengan banyaknya sekali utang, maka tingkat kemandirian dan kedaulatan suatu negara akan perlahan berkurang. Kemudian yang kelima ini, pendidikannya kurang diprioritaskan. Banyak sekali sekolah yang tidak layak, kemudian banyak gaji guru yang kecil. Untuk pertanyaan yang ke-8, jelaskan di mana letak permasalahan Provinsi Lampung dan mengapa lambat bersaing dengan negara maju dan berikan solusi dari Anda. Jadi untuk masalahnya itu, yang pertama terdapat jumlah pencari kerja jauh lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Ini menciptakan pengangguran yang sangat banyak. Kemudian yang kedua itu, kualitas sumber daya manusia belum mendukung sektor pertanian modern. Akibatnya sektor unggulan ini tidak berkembang secara optimal. Kemudian yang ketiga ini, upah minimum di kabupaten atau di kota ini masih banyak sekali di wilayah Lampung yang di bawah kebutuhan hidup yang layak. Dari solusi yang saya berikan itu, yang pertama itu adakan pelatihan praktik secara langsung yang dibutuhkan pasar. Contohnya seperti cara bertani modern, berternak unggul, meracik kopi yang khusus. Kemudian yang kedua itu alihkan bantuan sosial. Jadi tuh bukan hanya sekedar berbagi sembako saja, tetapi menjadi sebuah bantuan modal usaha yang produktif. Kemudian yang ketiga itu, tinjau ulang upah minimum agar cukup untuk memenuhi kehidupan yang layak. Jadi bukan hanya untuk sekedar bertahan saja. Untuk pertanyaan yang ke-9, analisis dan jelaskan letak permasalahan di daerah Anda, mengapa lambat bersaing dengan wilayah lain dan berikan solusinya. Jadi untuk kotanya itu ada Lampung Timur. Jadi permasalahan di Lampung Timur ini tuh Lampung Timur ini hanya menjual beras, jagung, atau singkong saja dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk mentahannya. Harga jual bahan mentah itu relatif sangat lebih murah dibandingkan jika diolah menjadi tepung, keripik, ataupun makanan kemasan yang lain. Karena itu, meski hasil buminya banyak, pendapatannya pun kecil. Terus juga kemudian sebagian besar rakyatnya itu tuh masih hidup dari bertani yang sangat tergantung dengan cuaca. Jadi jika musim kemarau datang, mereka akan langsung terpuruk. Dan yang ketiga itu ada kemungkinan besar jalan ke kebun sawah atau kebun atau ke sawahnya itu masih sangat sulit. Nah, untuk solusi yang bisa saya berikan itu memberikan latihan usaha kecil-kecilan kepada ibu-ibu dan pemuda. Lalu kemudian diberikannya dana desa untuk perbaikan jalan. Dan yang terakhir itu,
Dengan hasil bumi yang melimpah dan stabil, menawarkan kemudahan untuk investor membangun pabrik di pengolahan sana. Ini akan menciptakan banyak sekali lapangan kerja baru di luar petani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.